Lee Seung-gi, aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan sedang menjadi sorotan warganet, karena kasus pihak agensinya, Hook Entertainment. Sebelumnya, agensi Lee Seung-gi digerebek polisi dan diduga melakukan penggelapan dana. Kini, Dispatch melakukan investigasinya dan mengungkapkan hasil mengejutkan dari kabar agensi, dan Lee Seung-gi selama ini. Lantas seperti apa hasil investigasinya? Benarkah Lee Seung-gi tak dibayar sepeser pun sejak debut? Berikut berita selengkapnya. Lee Seung-gi tak dibayar sejak debut. Sejak Lee Seung-gi debut pada tahun 2004 dengan album lengkap pertamanya, dia belum dibayar, bahkan satu kemenangan pun untuk musiknya. Lee Seung-gi telah bekerja selama 18 tahun terakhir, dengan kontrak budak untuk Hook Entertainment, dan telah menjadi korban gaslighting oleh agensinya sendiri. Dispatch pun membongkar apa yang selama ini menjadi keluhan Lee Seung-gi. Ia diketahui, tidak mendapat bayaran sepeser pun dari karir musiknya selama 18 tahun. Menurut dokumen keuangan yang didapatkan oleh Dispatch, Lee Seung-gi diprediksi seharusnya mengantongi uang sekitar 115 miliar rupiah dari karirnya sebagai penyanyi. Namun semua itu diklaim disembunyikan oleh agensi, Hook Entertainment. Dispatch membongkar bahwa Lee Seung-gi menandatangani apa yang disebutnya sebagai kontrak budak dengan Hook Entertainment. Pada tahun 2004, ketika Lee Seung-gi pertama kali menandatangani kontraknya, pembagian keuntungan adalah 4:6. Lee Seung-gi akan menerima 40% dari keuntungan, dan Hook Entertainment akan menerima 60%. Pada tahun 2009, pembagian disesuaikan menjadi 60% untuk Lee Seung-gi, 40% untuk Hook Entertainment. Dan disesuaikan lagi pada tahun 2017, sehingga 70% untuk Lee Seung-gi, dan 30% untuk Hook Entertainment. Namun, cara Hook Entertainment menangani biaya dan ongkos produksi itulah yang membuat Lee Seung-gi tidak menerima pembayaran apapun. Mereka meminta Lee Seung-gi bertanggung jawab atas biaya agennya, dan biaya lain yang harus ditangani oleh agensi. Biasanya, artis sekelas Lee Seung-gi menerima pembagian 80/20, dan biayanya juga dibagi 80/20. Sementara, Hook memutuskan untuk menawarkan pembagian 70/30, dengan syarat mereka akan menutupi biayanya. Namun ini tidak membuahkan hasil. Menurut ketentuan kontrak Lee Seung-gi dengan Hook Entertainment, 60% penjualan dari tahun 2009 sampai tahun 2016, dan 70% penjualan dari 2017 hingga 2022, harus diberikan kepada Lee Seung-gi. Totalnya sekitar 67 miliar rupiah. Dispatch juga membeberkan bukti produksi album ke-6 Lee Seung-gi. Hook Entertainment menghabiskan 171 juta won untuk album ke-6 Lee Seung-gi. Jumlah yang disetorkan dari penjualan digital ke akun penyelesaiannya dengan Hook Entertainment adalah 210 juta won. 131 juta won lainnya dicatat dari penjualan album, dan selanjutnya 13 juta won yang dihasilkan dari penjualan distribusi langsung. Selain itu, jumlah yang diterima dari Kakao, untuk album tersebut adalah 700 juta won. Singkatnya, pendapatan 1,05 miliar won dicatat untuk album ke-6 Lee Seung-gi. Dikurangi biaya produksi, 884 juta won akan tetap menjadi keuntungan. Jelas bahwa Lee Seung-gi seharusnya menerima banyak uang untuk album ke-6-nya. Tapi semua itu masuk ke kantong Hook Entertainment. Menurut keterangan orang dekat Lee Seung-gi kepada Dispatch, aktor tampan itu pernah mempertanyakan haknya kepada Hook Entertainment. Namun ia justru disebut sebagai penyanyi yang tidak laku. Karena penggemarnya miskin tidak bisa membeli album. Hasil investigasi Dispatch. Karena hal tersebut, ternyata Lee Seung-gi pun menyadari bahwa ada yang janggal mengenai agensinya, setelah mendapat SMS salah kirim. Ia pun lantas berkontak dan mengobrol dengan seniornya untuk konsultasi. Tak butuh waktu lama untuk Dispatch, yang ternyata mendapatkan isi percakapan Lee Seung-gi dengan seniornya. Menurut kontrak, 60% dari penjualan sebanyak 6,5 miliar won, pada tahun 2009 sampai tahun 2016. Dan 70% dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sebanyak 2,9 miliar won. Maka jika dihitung-hitung, agensi harusnya memberi 5,8 miliar rupiah untuk Lee Seung-gi, jumlah ini tidak termasuk periode yang ada di buku akuntansi yang hilang. Bahkan, ternyata aktor sekaligus penyanyi ini, sebenarnya berulang kali meminta haknya kepada petinggi Hook Entertainment, tapi dijawab sinis oleh agensi. Seung-gi, sebenarnya saya tidak mau bilang gini ke artis agensi sendiri, tapi, gimana bisa bayar? Kalau kamu sendiri itu penyanyi minus.
Kamu tahu gak berapa biaya promosi album? Belum ngasih hadiah buat reporter dan beli bla bla bla, ungkap CEO dari agensi Hook Entertainment, dilansir pada Dispatch pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Bahkan Lee Seung-gi pun mengungkapkan, bahwa CEO Kwon Jin Young sangat marah saat dirinya mengirimkan bukti terkait pendapatan lagunya dan bilang kalau dia mempertaruhkan nama, dan nyawa untuk membunuh Lee Seung-gi. Kok bisa Anda buat ancaman kayak gitu? Sedih banget, kenapa aku seorang pekerja keras berusia 37 tahun, harus dibully dan dimaki seperti siswa SMA 18 tahun. Aku harus berani agar tidak diabaikan lagi. Kalaupun aku tidak bisa menjadi artis karena fitnah dan ancaman CEO, itu juga takdirku. Silahkan hubungi aku, lewat pengacara mulai sekarang, ungkap Lee Seung-gi. Tuntut transparansi keuangan. Menurut laporan outlet media pada tanggal 18 November, Lee Seung-gi telah meminta agensinya, Hook Entertainment, untuk memberinya catatan transparan tentang pendapatan dan pembayarannya selama bekerja di sana. Sementara, permintaan tersebut diajukan melalui perwakilan hukum. Pihak Lee Seung-gi telah menentukan, bahwa mungkin ada masalah mengenai pendapatan dan pembayarannya, dari promosi hiburannya. Permintaan yang diajukan Lee Seung-gi melalui perwakilan hukum, yaitu menuntut catatan yang jelas tentang biaya administrasi, pengeluaran, dan saldo, diungkapkan kepada Lee Seung-gi, ujar seorang pejabat industri hiburan, seperti dilansir dari Sports Chosun pada tanggal 18 November tahun 2022. Jika Hook Entertainment gagal untuk melaksanakan tuntutan Lee Seung-gi, maka tuntutan ini akan jadi pertarungan hukum nantinya. Selain itu, kontrak eksklusif aktor dan penyanyi tersebut dipertaruhkan. Tentu saja berita ini mengejutkan banyak penggemar dan afiliasi industri hiburan. Pasalnya, Lee Seung-gi telah berada di bawah naungan Hook Entertainment selama 18 tahun, sejak pertama debut hingga kini. CEO Hook Entertainment tanggapi laporan manipulasi pendapatan Lee Seung-gi. CEO Hook Entertainment, Kwon Jin yang telah menanggapi laporan Dispatch, yang mengungkap bahwa Lee Seung-gi tidak menerima pembayaran apapun, untuk karya musiknya selama 18 tahun terakhir. Pada tanggal 21 November Dispatch melaporkan, bahwa Lee Seung-gi tercatat telah merilis 27 album, dan 137 lagu sejak debut pada Juni tahun 2004. Akan tetapi tidak menerima keuntungan dari lagu-lagu hitsnya. Dispatch mengungkapkan, bahwa pendapatan musik yang diperoleh Lee Seung-gi antara Oktober tahun 2009 dan September tahun 2022 adalah 9,6 miliar won. Selain itu, mereka melaporkan, bahwa laporan pendapatan selama 5 tahun dari Juni tahun 2004 hingga Agustus tahun 2009 telah hilang. Sehingga jumlah total spekulasi yang diterima Hook Entertainment dari distributor, menjadi lebih dari 10 miliar won. Kemudian laporan Dispatch juga membeberkan kontrak budak dan bagaimana agensi melakukan manipulasi kepada Lee Seung-gi. Awal bulan ini, terungkap bahwa Lee Seung-gi telah mengirimkan sertifikasi konten ke Hook Entertainment, meminta pengungkapan pembayaran secara transparan. Terkait laporan yang beredar, CEO Hook Entertainment, Kwon Jin yang merilis pernyataan resmi. Terlepas dari apakah itu benar, saya sangat malu. Semuanya karena kelalaian dan kurangnya kebijaksanaan saya, jadi saya merasa malu dan menyesal, tulisnya. CEO Kwon meminta waktu untuk memeriksa fakta, untuk itu pihaknya sengaja menahan diri dari merilis pernyataan terkait, karena ini bisa ditangani secara hukum. Ia berjanji semuanya akan diungkap secara jelas. Di masa mendatang, setelah aspek-aspek yang harus ditangani oleh Hook Entertainment atau saya secara hukum telah dikonfirmasi dengan jelas, kami tidak akan mundur atau menghindari apapun dan mengambil semua tanggung jawab, jelas CEO Kwon. Hook Entertainment dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa ini tidak akan mengganggu promosi hiburan dari bintang agensi kami, dan bahkan lebih berhati-hati agar tidak ada insiden lebih lanjut yang menimbulkan kekhawatiran bagi semua orang. Terima kasih, tutupnya. Tetap syuting di tengah masalah dengan agensi. Lee Seung-gi tengah perang dingin dengan Hook Entertainment. Meski begitu, ia tetap profesional menjalani pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Outlet berita Mail Kyung-jae, tanggal 21 November, mengabarkan, bahwa Lee Seung-gi tetap menghadiri proses syuting untuk film terbaru, Lark Family, bulan ini, dan fokus menjalani pekerjaannya itu. Seorang insider mengungkapkan kepada outlet berita tersebut, bahwa meskipun ada masalah, Lee Seung-gi melakukan yang terbaik dengan syuting dan bergaul dengan rekan-rekannya. Karena ini adalah awal syuting, semua orang berkenalan satu sama lain.
Lee Seung-gi melakukan yang terbaik selama syuting dan tidak membiarkan kontroversi mengalihkan perhatiannya. Bahkan di tengah kontroversi, syuting tetap berjalan sesuai jadwal, kata insider.